Ada beberapa alasan pejabat daerah dari mulai Bupati, Sekda, BKD, Dinas Kesehatan, bahkan termasuk DPRD Garut harus mendukung pegawai non-PNS yang berada di lingkungan Kabupaten Garut, serta para pejabat yang berada di instansi-instansi yang mempunyai pegawai non-PNS harus mendukung penuh bila perlu wajib untuk mengusulkan non-PNS menjadi ASN. Entah itu dari PTT dengan SK provinsinya, TKK dengan SK bupatinya, pegawai non-PNS Blood dengan SK Dinas Kesehatan, pegawai bukan non-PNS Blood dengan SK Kepala Puskesmas, serta honorer lain dengan SK di masing-masing instansi yang bersangkutan. Seluruh pejabat daerah Garut harus kompak dan menyatukan persepsi satu suara satu tujuan dengan menekan Kemenpan, entah itu supaya mengeluarkan peraturan yang baru melalui DPR RI-nya yang pro non-PNS, ataupun menekan Presiden dengan mengeluarkan Perpesnya, serta menunda pembukaan CPNS dan P3K dari formasi umum sebelum nasib honorer jelas dan terang benderang. Alasan pertama, non-PNS khususnya pegawai yang berada di naungan Dinas Kesehatan harus didukung. Yang pertama, dengan adanya hikmah dari virus COVID-19 ditambah adanya program stunting dan program lainnya secara nasional, pegawai secara nyata terlihat jelas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gimana sih kinerja pegawai yang bernaung di Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, bahkan di media sosial sangat lekat dengan nama pahlawan tanpa jasa. Entah itu dari mulai strukturalnya, fungsionalnya maupun teknisinya. Poin yang kedua, pada dasarnya sebagian besar pegawai non-PNS dipekerjakan dibawa oleh pejabat yang bersangkutan. Entah itu karena saudara, teman, rekan maupun titipan dari pejabat lain atau yang lain-lain, yang mana tanpa sepengetahuan pegawai tersebut bahwa bekerja sebagai non-PNS di instansi tersebut sudah tidak diperbolehkan menurut peraturan yang ada. Walaupun pejabat tersebut dengan beralasan sumber daya manusia di instansi tersebut kekurangan pegawai yang akan menghambat pelayanan, bahkan syarat untuk menjadi akreditasi pun tidak akan masuk karena kurangnya jumlah SDM pegawai ASN. Dan apabila dulu bila tidak ada perekrutan pegawai non-PNS dan dipaksakan pegawai seadanya, akan terjadi kelelahan terhadap pegawai ASN yang bisa berdampak entah itu sakit atau tidak optimalnya pelayanan yang menjadikan chaos pelayanan di seluruh puskesmas Indonesia khususnya Kabupaten Garut. Kita simulasikan yang sederhana. Dari 67 puskesmas, coba saja ambil 2 puskesmas DTP dan non-DTP, istirahatkanlah 1 bulan aja pegawai non-PNS. Kita lihat perencanaan manajemen puskesmas, apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan diambil, gimana cara mengoptimalkan pelayanan dengan SDM yang seadanya. Pasti jawabannya tidak akan sanggup tanpa pegawai honorer. Honorer terlanjur ada. Dan pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan baru bahwa di tahun 2023 honorer resmi dihapus. Ada waktu minimal 1 tahun pemerintah daerah harus bisa meyakinkan terhadap pemerintah pusat supaya honorer di Kabupaten Garut khususnya di-upgrade menjadi ASN, bukan ditelantarkan apalagi dimusnahkan, tetapi disejahterakan. Entah secara bertahap sesuai lamanya pengabdian tanpa melihat profesi atau status, entah itu dari struktural, fungsional maupun teknisi, SMA sederajat, D3 maupun S1 dan lain-lain. Karena di puskesmas seluruh Indonesia tipe kriteria tersebut semua ada.
Seandainya pun bila mana hal yang tidak diinginkan terjadi dari keputusan pemerintah pusat, paling tidak pemerintah daerah harus punya rencana lain supaya bisa membuat peraturan atau kebijakan non-PNS gajinya setara UKM, upah minimum kabupaten, serta gimana caranya supaya instansi tersebut tidak menerima lagi honorer yang baru. Karena pemerintahan sekarang sudah produktif dalam merekrut ASN. Ya semoga aja rekrutan tersebut diambil dari honorer yang sudah terbukti mengabdi di instansi masing-masing. Dengan gaji UMK selain mensejahterakan, itu juga meminimalisir perekrutan karyawan baru. Instansi tersebut akan berpikir ulang untuk menerima karyawan baru dari gaji 400 misalkannya ditekan misalkan menjadi UMK 2 juta rupiah. Poin yang keempat, sebenarnya honorer itu korban dari situasi dan kondisi instansi yang kekurangan pegawai dan terjadilah perekrutan pegawai secara mendesak. Yang penting gimana caranya program dan pelayanan berjalan walaupun perekrutannya secara teknis masih amatir. Daerah untuk menutup formasi dan pegawai swasta. Jadi itulah bisa disebut filosofi terlahirnya honorer. Dalam konteks ini seharusnya honorer itu diberi penghargaan karena sudah membantu roda pemerintahan pusat maupun daerah berjalan lancar. Dengan adanya honorer di instansi tersebut sudah sesuai dengan prosedural standar jumlah pegawai dan memberikan pelayanan yang baik, yang optimal, yang prima terhadap masyarakat sesuai akreditasi, dan ini sudah memberikan bukti yang nyata dalam hal prestasi. Contohnya aja Puskesmas Limbangan dan Puskesmas Cibatu sudah mengharumkan nama baik Garut dengan prestasinya, dan itu dikolaborasikan kerja keras antara pegawai ASN dan pegawai non-ASN. Dan puskesmas lain juga sama dengan prestasinya masing-masing. Jadi, apa sih faktor yang meragukan sampai-sampai tidak ada perhatian khusus bertahun-tahun dan tega merekrut ASN di luar honorer? Justru sebaliknya, honorer ini menerima kabar yang tidak sedap dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang bermanuver dengan statement bila meyakinkan honorer dikeluarkan atau PHK. Ini bisa memicu semua kepala puskesmas seolah-olah memberikan ruang atau lampu hijau atas pernyataan untuk mengeluarkan honorer. PHK itu bukan solusi, ini bukan menyelesaikan masalah tetapi menghindari masalah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli atas anak buahnya, peduli masa depannya, dan memberikan solusi yang rasional atas masalahnya. Jangan sampai dengan istilah habis manis sepah dibuang. Dan ini adalah edukasi yang buruk sebagai pemimpin dalam memecahkan suatu permasalahan. Untuk tidak dibukanya formasi CPNS atau P3K untuk jalur umum sampai semua tenaga honorer yang sudah mengabdi di puskesmas hanya akan terjadi pada aturan CPNS. 3. Pemerintah daerah untuk menutup formasi dan pegawai swasta dan dari pegawai luar wilayah Kabupaten Garut. 4. Pada Dinas Kesehatan menjamin bagi nakes dan non-nakes yang mengikuti penyampaian aspirasi untuk seluruh hadir dan tidak hadir tidak melakukan tekanan atau intimidasi. 5. Mengizinkan apabila ada UDN selanjutnya agar diberikan izin. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat ini kita akan tanda tangani. Sebelum kita tutup kita tanda tangani dulu.